Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat ilahi Robbi yang mana telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita, serta yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita untuk masih bisa menjalani kehidupan sampai saat ini. Sholawat beserta salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rifai Sodikin, NIM 1909863 dari Prodi Pendidikan Teknologi Agroindustri, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia. Berdirinya saya di sini bukan untuk bernyanyi, bukan untuk membaca puisi, tetapi berdirinya saya di sini akan mempresentasikan sebuah makalah yang disusun oleh kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri bersama rekan saya Ardi Wiwaha. Di sini kami akan mempresentasikan makalah yang bertemakan pentingnya penulisan makalah secara sistematis dalam pembelajaran untuk meningkatkan wawasan mahasiswa. Sebelumnya, apa sih yang disebut dengan makalah itu? Kemudian, seberapa penting sih makalah bagi kita semua, serta bagaimana penulisan makalah secara sistematis? Baik, makalah. Makalah adalah karya tulis atau karya ilmiah yang bisa digunakan oleh berbagai kalangan. Namun biasanya yang menggunakan makalah adalah kalangan akademisi. Tetapi teman-teman, yang menggunakan makalah tidak semua kalangan akademisi. Tidak semua kalangan akademisi memakai makalah. Contohnya, bayangkan, untuk anak TK dan anak SD, mereka tidak menggunakan makalah. Karena di dalam makalah terdapat berita tertulis yang relevan, yang logis, yang terstruktur, yang sistematis. Jadi yang biasa menggunakan makalah adalah kalangan akademisi golongan mahasiswa. Kemudian, seberapa penting makalah bagi kita? Coba bayangkan, ketika kita diutus atau diterjunkan, ditempatkan kepada satu masyarakat yang kita sendiri tidak tahu akan budaya, akan karakteristik, akan kebiasaan masyarakat tersebut. Kemudian kita tidak membaca terlebih dahulu informasinya. Jadi kemungkinan kecil kita bisa berinteraksi, kita bisa beradaptasi dengan masyarakat tersebut. Tetapi teman-teman, ketika kita diterjunkan atau ditempatkan pada masyarakat yang meskipun kita tidak tahu akan budaya, akan kebiasaan masyarakat tersebut, tetapi kita membaca informasi terlebih dahulu untuk mempelajari, untuk bisa beradaptasi. Nah, maka kemungkinan besar kita bisa beradaptasi dan bersosialisasi dengan masyarakat tersebut. Lalu, bagaimana cara penulisan, bagaimana cara membuat makalah dengan baik dan benar. Ketika kita akan membuat makalah, tidak sembarangan kita bisa membuatnya. Karena di dalam makalah terdapat aturan-aturan yang harus kita tepati, yang harus kita pakai, yang harus kita gunakan untuk membuat makalah. Contohnya, dalam membuat makalah terdapat 3 bagian. Karena yang pertama adalah bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Di dalam bagian pembuka terdapat lembar judul, halaman judul,
kata pengantar, dan daftar isi. Kemudian di bagian isi ada pembukaan, ada pembahasan, serta penutup. Sedangkan di bagian penutup ada daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Kemudian kita lanjutkan ke bab selanjutnya, bab 2, yaitu pembahasan. Kembali ke judul awal makalah yang dibuat oleh kelompok 9, yaitu pentingnya penulisan makalah secara sistematis dalam pembelajaran untuk meningkatkan wawasan mahasiswa. Coba bayangkan, ketika kita membuat makalah dengan tidak sistematis, dengan semau kita, maka kemungkinan besar makalah yang kita buat, yang dibaca oleh pembaca, yang dibaca oleh orang lain, kemungkinan besar tidak benar atau bisa jadi salah, sebab kita sendiri yang membuatnya tidak terpacu pada aturan-aturan yang dibuat, yang harus ditepati oleh makalah. Kalau misalkan tidak benar, kan tidak baik menyesatkan orang lain. Saya juga teringat kata-kata motivasi saya, yaitu Pierre Sabesari. Ada yang tahu Pierre Sabesari? Ya, Pierre Sabesari adalah vokalis sekaligus penulis. Kata beliau, membacalah untuk mengetahui apa yang ada di masa lalu, kemudian menulislah untuk memberitahu kepada mereka yang ada di masa depan. Tapi hey, ini cuma pendapat saya, bisa benar, bisa salah. Kalau misalkan tidak setuju, komentar saja di kolom komentar, atau bisa kita diskusikan. Tapi yang pasti, ini bukan sudut pandang, karena memandang masalah tidak perlu saling menyudutkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.